Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 2 Februari 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Perasaan dia masih tetap sama seperti yang kemarin-kemarin, aku rasa ya. Dia masih tetap mencintai kamu. Bahkan kalau aku lihat ini lebih dari kata cinta, tapi memang kamu pantas untuk mendapatkan cintaku dan kamu pantas untuk aku cintai. Seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat ini bukan hanya sekedar tak berharga, tapi kamu benar-benar bukan hanya sekedar cinta, tapi ini benar-benar berharga ya. Menurut dia, di mata dia kamu orang yang paling berharga untuk dia cintai, seperti itu. Karena selama adanya kamu di sisi dia, selama dia menjalin hubungan dengan kamu, kamu itu mampu memberikan kebahagiaan kepada dia. Dia mungkin lebih banyak tertawa, dia lebih banyak merasakan rasa dicintai, diperhatikan gitu ya. Bahkan kalau aku lihat di sini dia masih tetap optimis tentang kisah percintaan kalian. Kalau aku lihat di sini berarti nampaknya lagi ada kenapa-napa nih ya hubungan kamu dengan dia. Intinya kayak lagi nggak baik-baik saja hubungan kamu dengan dia. Tapi dia masih percaya, masih optimis. Dia mungkin berharap suatu hari nanti akan ada kok ya jalan cara agar kalian bisa balikan lagi, bisa berbaikan lagi, bisa bersatu kembali seperti itu. Bisa baik-baik lagi hubungannya seperti itu ya kalau aku lihat. Dan aku lihat di sini dia masih sering memantau kamu, dia masih cari-cari tahu tentang keadaan kamu, apakah kamu sekarang sudah ada yang lain, apakah kamu bahagia, apakah kamu rindu dia, banyak hal. Ya, kalau aku lihat di sini dia masih sering memantau kamu, ingin lebih jauh mengenal kamu, ingin tahu segala hal tentang kamu. Oke. Orang ini kayak pengen punya hubungan jangka panjang ya dengan kamu, kayak pengen memberikan suatu komitmen kepada kamu, pengen ada kelanjutan hubungan dengan kamu ya. Bahkan di sini dia benar-benar percaya, yakin bahwa kamulah orang yang tepat untuk dia. Karena kalau aku lihat di sini true love banget dia ya, cinta banget sama kamu. Ini benar-benar yang setulus itu gitu ya. Ini nggak main-main. Kalau aku lihat perasaan dia, cinta dia itu sama kamu udah klik banget, udah klop banget kayak gitu. Terus itu aku lihat kayak dia ini pengen memberikan effort untuk menunjukkan perasaan dia sesungguhnya sama kamu, menunjukkan cinta dia ke kamu. Jadi mungkin effort ini bentuk suatu bentuk menyatakan ya, menunjukkan ya bahwa dia benar-benar sayang sama kamu, dia benar-benar cinta sama kamu. I feel you leaving me behind ya. Dia ngerasa bahwa hari ini tuh kayaknya kamu benar-benar udah ninggalin dia ya, kayak gitu. Kamu kayaknya benar-benar sudah move on, sudah pergi sudah pergi gitu ya. Sudah ya meninggalkan dia gitu. Sudah meninggalkan dia di belakang gitu. Dan dia takut untuk menghubungi kamu. I don't know kenapa, tapi ya mungkin karena kamu sekarang dia lihat sudah pergi gitulah dari kamu, dia sudah tahu kayaknya kamu udah mau move on dari dia seperti itu, jadi dia takut untuk menghubungi kamu. Oke, memang sejujurnya di sini yang duluan meninggalkan kamu adalah dia, yang duluan pergi dari hubungan ini adalah dia.
Karena kalau aku lihat mungkin dia ini agak ego ya orangnya, ego, orangnya gengsi, ya orangnya naif sehingga dia kayak kalau misalkan ditinggalin oleh kamu duluan, dia takut harga diri dia tuh turun gitu loh, harga dia malu gitu loh intinya ya sama orang-orang sekitar. Dia kayak bakalan punya apa ya? Pemikiran kayak dia yang ditolak gitu loh, dia yang ditolak. Nah, sebelum dia merasakan itu, sebaiknya dia yang pergi menghindari kamu. Jadi, kalau aku lihat orang ini duluan lah yang meninggalkan kamu. Terus, oke, kalau aku lihat sebenarnya kayaknya kamu itu pengen adanya kejelasan ya di hubungan ini. Cuman dari sisi orang ini ya, sisi dia ini kayaknya entah kenapa, entah dia memang belum siap secara mental, materi, atau apapun ya, sehingga orang ini merasa kayaknya ini bukan waktu yang tepat bagi kita untuk bisa bersama dulu gitu loh. Ya, makanya ketika dia melihat kamu pergi dia tidak mengejar, makanya ketika kalian yang awalnya baik-baik saja tiba-tiba dia menghilang. Jadi kalau aku lihat kayak ada sesuatu nih yang masih menghalangi dia, yang masih membuat dia itu apa ya, ngerasa kayak belum mampu untuk bisa bersamamu, sehingga kata dia untuk saat ini aku belum bisa ya untuk memperjuangkanmu, waktunya itu belum tepat bagi kita untuk bersama seperti itu. Dia belum bisa pokoknya ya, entah ada apa di sini belum terbaca dia kenapa, tapi intinya dia belum bisa untuk memperjuangkan kamu, untuk menjadi apa ya, membawa kamu di sisi dia seperti itu. Just being near you is intoxicating ya, kata dia ada di dekatmu itu udah ngebuat dia ngerasa candu banget, ngebuat dia ngerasa kayak hmm, ngerasa memabukkan ya, kecanduan seperti itu deh. Ada di sisi kamu itu udah ngebuat dia pokoknya melting. Candu gitu ya. Ada Knight of Cups, Knight of Swords reverse, King of Wands, the Magician, the Devil, and then Nine of Swords. Orang ini sebenarnya kayak lagi sedang dalam perjalanan ya menuju ke arah kamu, karena kalau aku rasa orang ini tuh sebenarnya masih tertarik sama kamu, masih sayang sama kamu. Bahkan kalau aku lihat di sini kayak dia ini punya rencana untuk lamaran romantis, pernikahan atau tawaran komitmen yang lebih kuat lagi dengan kamu, pengen punya apa hubungan lagi dengan kamu ya. Dan kalau aku lihat di sini mungkin orang ini akan menunjukkan kepada kamu bahwa kamu adalah bahwa kamu masih menjadi orang terpenting di dalam hidup dia ya, atau kemungkinan hubungan ini nih memang sensitif ya asmaranya, dan penuh dengan kelembutan juga. Jadi kalau menurut aku tuh orang ini tuh benar-benar bucin ya, bucin banget loh sama kamu kalau aku lihat. Dan bahkan kalau dulu nih ya, kamu rasa-rasa orang ini sangat egois banget sama kamu ya, suka banget nyakitin kamu, suka banget mengkhianati kamu, atau keras kepala, atau mendominasi, pengontrol seperti itu. Aku rasa nih orang nanti dia datang lagi ke kamu itu dengan kelemah lembutan loh ya. Jadi apapun masalah yang terjadi di antara kalian, apapun unek-unek kamu yang bakalan kamu utarakan ke dia, dia akan apa ya? Dia tidak akan melawan gitu loh. Dia akan menerimanya ya. Dia akan ya mungkin juga akan ada kata maaf seperti itu ya. Intinya di sini kayak dia luluh gitu sama kamu. Kalau aku lihat di sini ya. Aku lihat di sini memang masih ada kepekaan dari dia, masih ada ketertarikan, masih ada cinta, masih ada kasih sayang ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini orang ini memang sedang dalam proses nih, dalam perjalanan menuju kamu untuk apa ya, berusaha keras menunjukkan betapa orang ini tuh suka banget sama kamu, cinta banget sama kamu. Ciri-ciri orang ini adalah orang yang dulu mungkin pernah melangkah terlalu jauh
dalam pencarian cinta sejati dia. Ya, jadi mungkin dia sering banget bergonta-ganti pasangan dulu. Ya, bahkan mungkin dulu pernah nyelingkuhin kamu, sering ngejalanin hubungan dengan 2 3 4 5 6 orang, lebih bahkan ya seperti itu. Sampai kalau aku lihat di sini pada titik di mana si dia ini mengembangkan ekspektasi yang sangat tidak rasional terhadap pasangan ideal atau hubungan ideal. Jadi kayak dia tuh punya kriteria tersendiri tentang karakter pasangan yang dia mau ya untuk dia jadikan pasangan itu yang nggak masuk akal. Misalnya dia pengen yang serba sempurna, cantik, tinggi, atau ganteng, tinggi, keren, kaya raya, baik hati, atau bla bla bla. Intinya sempurna seperti itu. Sehingga setelah dia cari-cari-cari, ternyata kok yang nggak sekomplit yang dia inginkan gitu loh ya. Dan dia mungkin nggak menemukan itu gitu ya. So kalau aku lihat di sini orang ini memang tanpa sedikit realisme mereka mungkin berpindah-pindah dari kekasih satu ke kekasih yang lainnya sehingga menghancurkan hati satu demi satu ketika mereka ketika dia ini akhirnya mengungkapkan kelemahan manusiawinya. Jadi sebenarnya gini, aku bilang kan dia orangnya egois ya. Dia kayak ngerasa bahwa dia bisa semua, bahwa dia itu mampu menarik apa ya orang-orang yang ya tampan-tampan, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik seperti itu. Dia ngerasa kayak sok pede banget, narsis banget gitu ya. Siapapun yang dia mau otomatis bisa dia dapatkan gitu. Dia kayak punya perasaan seperti itu. Tapi nyatanya ketika dia sudah menjalin hubungan dengan si A, dengan si B, C, D, E, F, gak tahu sampai berapa tuh banyaknya orang yang pernah dia jalanin hubungan, ternyata di situ dia akhirnya tuh kayak tersadarkan gitu ya bahwa oh banyak loh apa ya hal-hal buruk yang dia miliki, ketidaksempurnaan diri yang dia punya gitu ya. Dan akhirnya di sini kayak oh my god, ya apakah pantas mendapatkan pasangan yang menurut dia juga menginginkan pasangan yang sempurna sedangkan dia pun gak sempurna. Jadi intinya setiap dia menjalani hubungan dengan siapapun ya, dia itu kayak mendapatkan suatu pelajaran bahwa hey, kamu itu nggak sempurna, kamu itu nggak sesempurna itu, kamu itu banyak kekurangan, kamu itu banyak kesalahan, kamu itu apa ya tidak realistis pemikirannya mencari pasangan yang sesempurna yang kamu inginkan, sedangkan kamu aja tidak sesempurna itu. Nah, sehingga di sini aku lihat ya eh, banyak cekcok, banyak ketidaksesuaian, banyak ketidaksepakatan ya, ketidakstabilan dia dengan hubungan-hubungan dia yang kemarin-kemarin seperti itu. Terus kalau aku lihat di sini, ya orang ini akan datang ke kehidupan kamu. Bahkan kalau aku lihat di sini, dia akan mengejar-ngejar kamu dan bahkan berusaha untuk hidup di saat ini dan apa ya, kayak yang penting ngedapetin kamu aja dulu gitu ya. Untuk kedepannya bentar, oke, kayaknya belum nih belum kepikiran sampai ke depannya nih. Tapi intinya ketika dia nanti datang, orang itu udah pemikirannya tuh kamu jangan lepas dari aku, kamu jangan lepas dari aku, kayak gitu ya. Ya, orang ini memang orang yang kalau punya karakternya ya dari dulu tuh dia punya karakternya memang mungkin dulu tidak pernah jujur sama kamu. Orangnya tuh narsis banget. Orangnya mungkin gak sopan juga sama kamu, orangnya gak bijaksana, orangnya jahat, sarkastik, ya orangnya juga mungkin sinis juga. eh Apa ya? Bahkan mungkin dia ini dulu itu kayak pernah dikekang oleh seseorang, ya bisa jadi pihak ketiga dari antara kalian atau keluarganya, orang tua atau siapapun. Jadi kayak menjadi domba atau pengikut gitu loh. Apa sih itu kayak ya pengikut gitu, kayak bisa dipengaruhi gitu, gampang terpengaruh oleh orang gitu. Hidupnya tuh kayak harus diperintah gitu baru gerak gitu loh. Dan orangnya juga kalau aku lihat di sini punya sifat yang kasar ya, agresif, berbahaya, bahkan mungkin dulu itu sangat mendominasi kamu. Terus itu juga orang ini dapat menunjukkan bahwa
dia ini mungkin gampang banget memutuskan hubungan jika dia sudah merasa tidak cocok atau sudah merasa tidak nyaman dengan kamu, seperti itu. Oke, positifnya ya, plusnya ya dari orang ini, memang orang ini tuh orang yang sejujurnya punya karismatik, orangnya menarik, entah dari segi apa, mungkin dari penampilan, fisik, pemikiran, sifat atau apalah ya. Intinya ada nih yang membuat orang ini tuh kelihatan karismatik aja gitu. Terus itu juga aku lihat orangnya sangat murah hati ya, terutama dengan waktu dan energi dia gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu mau curhat atau apa gitu ya, minta solusi atau mau bertukar pikiran dengan dia, dia akan menanggapi kamu sejujurnya ya. Kalau aku lihat di sini orangnya sangat terbuka. Terus itu juga kalau aku lihat dalam suatu hubungan, dia ini tidak akan membiarkan satu momen pun dalam hidup akan dihabiskan dengan cara yang membosankan. Begitu hubungan dia dimulai dengan siapapun gitu ya. Orang ini suka bersenang-senang ya. Orang ini suka bersenang-senang, orangnya juga bertanggung jawab kalau aku lihat di sini. Terus itu juga orang ini menyadari fakta bahwa sejujurnya kamu itu ketika kemarin bersama dia itu sangat membutuhkan perhatian yang sama dengan pekerjaan yang dia lakukan gitu ya. Dan kalau aku lihat juga di sini orang ini orang yang menarik ya, dan tidak pernah membiarkan momen-momen di saat kalian bersama itu menjadi basi. Jadi mungkin dulu orang ini tuh gila banget kerja, fokus banget sama kerjaan. Pokoknya prioritas pertama dia dan utama dia adalah karir, kerjaan, seperti itu ya. Sehingga dia ini sering banget dulu mungkin mengabaikan kamu, tidak memberikan waktu untuk kamu, tidak memberikan quality time untuk kamu ya. Maka dari itu kalau aku lihat orang ini tuh sebenarnya tahu bahwa fakta sesungguhnya yang kamu harapkan, yang kamu inginkan dari orang ini tuh hanya sekedar quality time. Mengharapkan kamu itu menjadi prioritas yang sama pentingnya dengan pekerjaan yang dia miliki sekarang, kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat mungkin dulu kamu sering banget diabaikan oleh orang ini. Cuman memang kalau aku lihat di sini orang ini tuh mungkin memiliki masalah dengan temperamen dia, dan karena masalah kemarahannya inilah yang mungkin membuat kamu harus menghadapi beberapa masalah dengan orang ini. Bahkan kalau aku lihat di sini mungkin kadang-kadang kamu ini merasa lelah untuk menghadapi orang ini gitu ya, karena temperamen dia. Cuman memang orang ini kalau aku lihat memang udah lebih dewasa sih ya dari kamu, pemikirannya juga sebenarnya udah dewasa, sehingga kalau misalkan temperamen dia itu sudah mulai memuncak, dia mungkin dia mencoba untuk tidak akan merealisasi ya, bukan menumpahkannya ke kamu gitu loh. Ya misalkan gini, dia punya masalah kerjaan nih di kantornya. Terus itu mungkin itu membuat dia marah banget, kesal banget gitu ya. Jadi ketika dia lagi kesel, capek, marah gitu ya dengan masalah di kerjaan, kemudian tiba-tiba kamu ngajakin dia ngobrol, minta waktu quality time dia, otomatis kan nih yang tadinya lagi marah kayak gitu ya, pengennya meluapkan. Nah, sehingga orang ini mungkin akan menghindari kamu. Jadi mungkin dulu dia itu sering kalau lagi punya masalah dia tiba-tiba menghilang, tiba-tiba tidak ada komunikasi, tiba-tiba tidak ada kabar gitu ya. Jadi sebenarnya orang ini sangat pintar mengelola emosi dia agar tidak menumpahkan amarah dia ke kamu. Dengan cara apa? Dengan cara menghindari kamu gitu ya, agar kamu itu nggak jadi korban amarah dia gitu loh. Terus itu juga walaupun sejujurnya kamu itu merasa melelahkan ya ngejalanin hubungan dengan orang ini, tapi sejujurnya orang ini pun bisa memberikan kegembiraan, kebahagiaan di dalam hidupmu, di dalam hidupmu. Ketika orang ini hadir di kehidupanmu, ya ada plus minusnya lah ya. Ada di mana saat-saat momen-momen dia bisa menggembirakan kamu, ada juga saat-saat dimana dia
memberikan rasa lelah yang ngejalanin hubungan dengan dia. Ya 50-50. Cuman kayaknya lebih ke ini ya, kalau aku lihat lebih ke kamu banyak lelahnya ngejalanin hubungan dengan orang ini. Dan kalau aku lihat sebenarnya kamu itu sudah menunjukkan ya dari awal pertama kamu mulai tertarik dengan orang ini, kamu itu sangat mengharapkan punya komitmen, punya hubungan yang kuat ya dengan orang ini, pengen punya hubungan yang lebih dalam dengan orang ini, ingin mendapatkan atau mengharapkan komitmen yang kuat dari si dia, sehingga kamu akan memberikan imbalan atau memberikan kebahagiaan dan cinta yang luar biasa kepada dia. Jadi kalau aku lihat di sini, dari pertama kali kamu tertarik dengan orang ini, kamu itu sudah banyak merealisasikan atau mengefortkan usaha-usahamu ya untuk dia gitu ya. Karena gini, kamu memang ketika kamu sudah suka pada satu orang, kamu akan memperjuangkan itu agar hubungan ini tuh bisa berkembang gitu ya. Tapi sayangnya mungkin dulu orang ini tuh belum siap untuk berkomitmen dengan kamu. Sehingga kayak apapun usaha, apapun effort yang kamu berikan di hubungan ini itu kayak sia-sia. Kayak ya udah melelahkan aja nih ya, ada Knight of Wands, kemudian The Magician. Jadi ya dulu aku lihat kamu terlalu banyak effortnya kalau aku lihat di sini ya. Terus itu juga aku lihat mungkin orang ini ketika nanti dia datang nih, dia kan akan datang ya. Ketika nanti dia datang, dia akan menjadi lebih serius juga kok tentang memperlakukan kamu dengan baik, membuat kamu menjadi bahagia dengan dia gitu ya. Ya, memang dulu dia kan takut untuk berkomitmen, dan kalau aku lihat di sini sebentar lagi ya ketika dia akan datang ke kamu, orang ini akan memahami dan akan lebih percaya diri tentang nilai tentang nilai keberhargaannya kamu, tentang nilainya kamu di hidup dia. Bahkan aku lihat di sini dia ini akan bertekad untuk tetap setia dan dicintai oleh kamu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kayak dia itu udah klik, udah mantep banget bahwa kamulah memang orang yang dia inginkan, orang yang ingin dia perjuangkan. Ya dia mungkin dulu sempat ragu sama kamu, tapi kali ini karena ini Knight of Cups, dia mau datang lagi, ada kemungkinan berarti orang ini tuh sudah mantep gitu loh pilihannya sama kamu. Ya dia siap untuk berkomitmen, ya udah ada niatan seperti itu, niatan untuk berkomitmen dengan kamu. Dan kalau aku lihat memang hubungan kalian ini kayak gimana ya, kamu dan dia itu kayak merasa terjebak di dalam hubungan ini. Kenapa? Karena di sini aku lihat kan ada the devil, berarti memang menunjukkan atau mewakili hilangnya kemandirian yang disebabkan oleh terlalu terlibat dalam hubungan yang romantis, hubungan percintaan kalian ini. Bahkan di sini ada tingkat kodependensi, tingkat ketergantungan, tingkat kecanduan yang begitu besar, dan itu sebenarnya tidak sehat gitu loh. Ada suatu ketergantungan yang tidak sehat di sini di hubungan kalian itu. Entah apa yang membuat kalian itu toksik ya, atau kalian ini berdealing dengan orang yang toksik, atau mungkin kamu yang toksik, ada red flagnya di sini ya, sehingga hubungan kalian ini tidak sehat. Karena ini the devil, so kalau ada the devil berarti memang ada hubungan yang mengikat, obsesi yang kuat ya, dari sebelah pihak atau dari kedua belah pihak, sehingga hubungan ini tuh kayak sangat ketergantungan gitu loh, sehingga sampai lupa atas segala hal yang harus diprioritaskan juga gitu dalam hidup. Jadi hidup ini nggak cuma soal cinta-cintaan doang gitu ya. Jadi ada orang yang terlalu terobsesi, mungkin kamu terlalu terobsesi dengan dia, atau dia yang terobsesi dengan kamu, sehingga sampai melupakan hal-hal lain kayak gitu ya. Terus itu juga ketika kalian sadar bahwa ini terlalu bergantung, terlalu toksik hubungannya, akhirnya di sini kalian saling mengambil langkah untuk mundur ya, untuk untuk menyalakan kembali beberapa minat yang memang
harus diprioritaskan di hubungan gitu ya. Jadi mungkin kalian akan lebih mundur itu untuk apa ya, menghilangkan ketoksikan kalian dulu, terus itu lebih memprioritaskan karir karena ya percintaan atau suatu hubungan itu nggak hanya soal tentang sama-sama saling suka abis itu nggak ngapa-ngapain kan. Semua kan harus ada apa ya, pencapaian-pencapaian diri juga ya untuk kedepannya, untuk masa depannya juga di hubungan ini. Karir harus bagus, keuangan juga oke. Itu kan menjadi apa ya? eh Apa itu namanya? Salah satu faktor penunjang ya di dalam hubungan. Jadi kalau aku lihat di sini kalian saling sama-sama menarik diri ya untuk lebih memfokuskan. Tapi ini juga menandakan ya bisa jadi ada masalah di pasangan nih, entah ini kamu ataupun dia, memang punya masalah karena kesehatan mental. Ada traumatik, ada rasa traumatik, entah ini dari masa lalu dia atau memang dari keluarga, atau bisa juga ada kecemasan yang berlebihan dari orang ini tentang suatu hubungan, tentang masa depan, tentang keberhasilan hubungan atau dalam suatu komitmen kayak gitu ya. Intinya di sini ada masalah kesehatan mental yang buruk gitu ya. Terus itu kalau aku lihat di sini ada berbagai yang emosi yang negatif gitu ya di dalam hubungan ini ya, entah ini kamu ataupun dia yang punya sifat apa, bukan sifat sih, mungkin punya karakter, tindakan, perilaku ya, perilaku pernah melakukan pelecehan atau mendominasi ya, entah ini dia ataupun kamu yang suka mendominasi hubungan. Mungkin juga pernah menipu ya, mungkin dia dulu pernah menipu kamu atau berbohong ke kamu. Terus itu juga ada rasa tingkat kecemburuan yang sangat tinggi, entah ini dari kamu ataupun dari dia, atau mungkin kalian berdua sama-sama pecemburu gitu ya. Kalian situasikan aja. So kalau aku lihat juga di sini ada kan devil, berarti melambangkan nafsu godaan di sini ya, nafsu godaan. Jadi mungkin entah ini kamu ataupun dia itu pernah tergoda oleh pihak ketiga, oleh pihak lain gitu ya. Terus itu juga mungkin ada rasa hedon juga, hedonisme ya, tentang pencarian kepuasan yang murni gara-gara egois ini ya. Yaitu tadi mungkin dia dulu, bahkan mungkin sampai sekarang itu selalu terlalu memfokuskan pada karir sehingga kamu di sini kayak diabaikan gitu loh. Sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan uang kayak gitu ya, sehingga kamu apa ya, dikesampingkan, di nomor dua kan, atau mungkin di nomor sekian kan gitu. Intinya nih orang itu ya, orang yang mungkin merujuk hanya mengejar di hidup dia itu ya, hanya mengejar semua kesenangan materi hidup ya. Dan apa ya, intinya devil itu situasi orang yang negatif, punya sifat yang negatif, punya perilaku yang negatif, punya kehidupan yang nggak sehat gitulah ya, punya kehidupan yang tidak sehat gitu, terlalu gila kerja, terlalu gila harta, materi kayak gitu ya. Terus itu mudah tergoda oleh hawa nafsu ya kayak gitu. Mungkin ya pintar sekali berbohong, mendominasi pasangan, egois banget deh ya. Kalau udah ada devil ini ya, mungkin saat ini itulah yang sedang dia lakukan ke kamu ya. Dia lagi fokus sama mengejar materi sehingga kamu diabaikan. Terus itu juga mungkin dia tergoda oleh pihak lain kayak gitu ya. Dan aku lihat juga memang kayaknya orang ini memang ada masalah dengan kesehatan mental dia, seperti itu. Dan kalau aku lihat juga saat ini ya, ketika dia tidak bersama kamu ya, dengan situasi yang apa ya, punya hubungan yang toksik seperti ini, dia
apa ya, jauh dari kamu, hanya memprioritaskan karir dan keuangan, aku lihat di sini justru malah dia tidak bahagia. Tidak ada rasa kebahagiaan yang saat ini dia rasakan. Karena kalau aku lihat di sini orang ini tuh kayak ngerasa bersalah sama kamu, merasa menyesal sama kamu, karena mungkin membuat hubungan ini menderita gitu ya. Kamu menderita gara-gara keegoisan dia ini terlalu fokus pada karir, keuangan, hal-hal yang bersifat materi. Kemudian juga kalau aku lihat di sini mungkin dia menyembunyikan rahasia juga dari kamu. Ada juga mungkin sebagian dari mereka ini yang mungkin berselingkuh atau berbohong ya. Intinya orang ini lagi toksik banget kalau aku lihat di sini ya. Terus itu juga orang ini kalau aku lihat lagi stres, banyak beban, ada gangguan kecemasan atau masalah hormon yang sedang dia alami sekarang. Sehingga kalau aku lihat kehidupan dia saat ini tuh lagi pusing banget, frustasi, stres, capek, lelah, penuh kekhawatiran. Apalagi ketika dia melihat kamu kayaknya udah mau move on dari dia, sedangkan dia di sini masih ketergantungan dengan kamu, ada the devil di sini ya. Jadi dia kayak hidup dia itu penuh dengan keegoisan, tapi dia tidak menikmati, tidak merasa bahagia dengan tindakan dia yang egois ini. Seperti itu ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini orang ini tuh lagi menyesali tindakan dia terhadap hubungan ini. Orang ini merasa menderita, merasa sedih ya, merasa malu juga, menyesal sama kamu. Dia berharap dia berharap dia bisa merubah situasinya sekarang. Dia sangat berharap banget ada solusi untuk bisa bisa balikan lagi dengan kamu, bisa punya hubungan yang sehat, bisa punya komitmen yang kuat lagi dengan kamu, bisa menggapai kamu lagi, bisa menarik kamu kembali ke sisi dia, seperti itu. Ya, ada penyesalan yang sangat besar di sini dan ada harapan yang sangat kuat dari dia. Mudah-mudahan gitu ya, ada jalan gitu loh untuk bisa kembali lagi dengan kamu. Itulah yang dia rasakan saat ini. Ya, oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Capricorn. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.